Selamat berjumpa kembali dengan saya Ikma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas salah satu soal di ekonomi mikro terkait dengan persaingan pada pasar oligopoli. Asumsikan pasar oligopoli ya, ada dua perusahaan ya. Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual ya, misalnya penjual mobil otomotif ya, hanya terdiri dari beberapa merek ya, ada Toyota, Suzuki, Honda misalnya ya. Jadi tidak banyak ya, itu adalah pasar oligopoli. Nah, sekarang contoh di sini ini adalah pasar duopoli. Hanya ada dua perusahaan ya. Duopoli juga merupakan bagian dari oligopoli. Di contoh soal ini ada dua perusahaan A dan B yang menjual produk yang sama, yang homogen ya. Kemudian diasumsikan biaya sebesar 0 ya untuk memudahkan soal kita. Kemudian fungsi permintaan pasar total untuk komoditas yang dihasilkan kedua pabrik ini adalah sebesar jumlah output adalah sama dengan 240 dikurangi 10 P ya, di mana kemudian perusahaan A itu memasuki pasar terlebih dahulu diikuti oleh perusahaan B, di mana masing-masing perusahaan diasumsikan akan memilih output yang memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan outputnya secara konstan. Atas hal tersebut, ya, pertama tunjukkan dengan bantuan diagram bagaimana persaingan dua perusahaan duopoli ini mencapai keseimbangan kedua perusahaan A dan B. Ya. Kemudian B, berapakah harga yang akan dikenakan oleh masing-masing saat berada dalam kondisi keseimbangan? Bagaimanakah harga ini jika dibandingkan dengan harga di pasar monopoli? Demikian juga jika dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan sempurna. Kemudian, berapakah jumlah yang dihasilkan ketika berada dalam keseimbangan? Berapa jumlahnya jika dibandingkan dengan pasar monopoli? Demikian juga jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Jadi akan kita buat ya persamaan jumlah outputnya adalah 240 dikurangi 10P. Maka kalau kita ingin menggambarkan dalam bentuk grafik output ya, output perusahaan 1 dan perusahaan 2, maka kita bisa membuat titik potong pada sumbu X dan Y-nya sehingga diketahui nanti titik potongnya adalah 24,0 dan 0,24 untuk menggambar grafik antara dua output perusahaan tersebut. Kemudian untuk mengetahui output maksimal satu perusahaan monopoli, ya. Jadi kalau dua perusahaan oligopoli itu mereka berkolusi, mereka akan sama dengan perusahaan monopoli sifatnya, sehingga total pendapatan, ya, output yang maksimal itu adalah turunan dari total pendapatannya, sehingga di sini total pendapatannya adalah harga dikalikan dengan outputnya. P dikalikan dengan outputnya Q. Ya, Q-nya adalah 40 dikurangi 10P. Maka diperolehlah persamaan total revenue-nya adalah 240 dikurangi 20P. Ya, itu adalah turunan dari pendapatannya. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa harganya itu adalah sama dengan 12 dan kemudian masukkan ke persamaan sebelumnya di sini, maka jumlah outputnya adalah 120 ya. Kemudian kalau kita ingin menggambarkan grafik antara hubungan harga dengan output ya di perusahaan ini, maka akan diperoleh titik A itu adalah 120 dan 12 adalah nilai yang memaksimalkan keuntungan monopoli. Ya, kalau di soal itu ditambahkan misalnya berapakah labanya, ya, maka kita bisa kalikan, ya, outputnya adalah 120, harganya 12, maka labanya adalah 1.440, ya. Artinya di sini kalau kedua perusahaan oligopoli itu berkolusi, dia berlaku seperti perusahaan monopoli, ya. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan ya dibagi 2, 120 dibagi 2, maka masing-masing perusahaan memproduksi 60 unit dan masing-masing akan mendapatkan laba sebanyak 720 ya.
sekarang bagaimana kalau kedua perusahaan duopoli itu bersaing? Ya, kalau mereka bersaing, maka dari persamaan ini tadi output, maka kita bisa lihat harganya itu adalah sama dengan 24 dikurangi 0,1 Ki. Ya, ini berasal dari persamaan outputnya. Maka untuk menghitung total pendapatan, ya, adalah harga dikalikan outputnya, di mana sekarang output yang dihasilkan adalah output dari perusahaan satu ditambah dengan output perusahaan dua. Maka total pendapatan perusahaan satu adalah harga dikalikan dengan output perusahaan satu, ya. Maka kita dapatkan persamaan ini, ya. Nah, kemudian pendapatan marginal adalah turunan dari total outputnya, sehingga kita bisa peroleh untuk perusahaan satu, ya, maka turunannya adalah total pendapatan dibagi dengan turunan dari output perusahaan satu, sehingga diperoleh persamaan 24 dikurangi 0,2 Ki1 dikurangi 0,1 Ki2, ya. Maka di sini output yang memaksimalkan keuntungan adalah ketika perpotongan pendapatan marginal sama dengan biaya marginalnya, sehingga di sini dari persamaan ini sama dengan 0, sehingga kita dapat peroleh Ki1-nya adalah sama dengan 120 dikurangi setengah Ki2. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai Ki2 itu adalah sama dengan 120 dikurangi setengah Ki1. Kalau Ki1 itu sama dengan Ki2, maka pendapatan marginal perusahaan satu itu tinggal kita masukkan saja, kita ganti Ki1-nya menjadi Ki2-nya menjadi Ki1, ya. 0,1 ini kita ganti menjadi Ki2 menjadi Ki1, sehingga kita bisa peroleh output yang dihasilkan oleh perusahaan ke-1 adalah 80. Demikian juga dengan output yang dihasilkan oleh perusahaan kedua adalah 80, ya. Karena total output adalah Ki1 tambah Ki2, maka total output yang dihasilkan oleh kedua perusahaan itu adalah sama dengan 160, ya. Kemudian dari persamaan ini kita masukkan ke persamaan harga, maka diperolehlah harganya adalah sama dengan 8, ya. Nah, maka di sini laba tiap perusahaan untuk duopoli yang saling bersaing adalah total pendapatannya, ya. Total pendapatan perusahaan satu adalah harga dikalikan dengan outputnya, ya. 8 dikali 80 sama dengan 640, ya. Maka untuk dua perusahaan ini total labanya adalah 1.280. Artinya adalah ketika dua perusahaan ini bersaing, maka harga jual produknya itu menjadi lebih murah, ya, dan keuntungannya lebih rendah, ya. Kalau kita bandingkan dengan pasar persaingan sempurna, di mana rumusnya adalah harga itu sama dengan biaya marginal, ya, karena di sini biayanya itu adalah 0, maka harga itu juga sama dengan 0. Sehingga kalau pada pasar persaingan sempurna, output itu akan lebih efisien. Output yang dihasilkan itu banyak, sehingga keuntungan perusahaan itu akan mendekati 0. Ya, Anda sudah paham, laba 0 ini adalah laba ekonomis. Ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, output perusahaan satu dan perusahaan yang kedua, ya, kalau kita lihat di sini, kalau perusahaan itu berkolusi sehingga berlaku seperti monopoli, maka output yang dihasilkan itu adalah perusahaan satu memproduksi 60, perusahaan kedua memproduksi 60, ya. Sehingga produksi yang dihasilkan itu lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi, ya, namun mereka memperoleh laba yang lebih besar. Kalau mereka bersaing, maka output yang dihasilkan perusahaan 1 80, output yang dihasilkan perusahaan kedua juga 80. Artinya outputnya lebih banyak dengan harga yang lebih rendah. Ya, ini yang disebut dengan equilibrium Carnot, ya, ketika dua titik ini 80 dan 80 ini keseimbangan Carnot. Artinya adalah bagaimana keputusan dari perusahaan untuk memproduksi, ya, keputusan perusahaan satu untuk memproduksi itu tergantung dari berapa banyak perusahaan yang output yang dihasilkan oleh perusahaan kedua. Jadi keputusan perusahaan satu itu tergantung dari keputusan perusahaan dua. Demikian juga sebaliknya, di mana keputusan itu dibuat secara bersamaan ketika berproduksi. Bagaimana sekarang kalau
salah satu perusahaan di soal tadi itu adalah masuk terlebih dahulu, ya. Di sini contohnya adalah perusahaan A itu masuk ke pasar terlebih dahulu daripada perusahaan B. Maka keputusan perusahaan B ya diperhitungkan dalam keputusan perusahaan A, sehingga ketika kedua perusahaan itu bersaing secara oligopoli, ya, perusahaan A ya yang lebih dahulu masuk ke pasar itu bisa mengambil keuntungan biasanya, ya. Di sini misalnya perusahaan pertama, ya, perusahaan A itu total pendapatannya adalah P dikalikan dengan Q1, ya. Di mana di sini harga adalah 24 dikurangi 0,1 Q, ya. Di mana Q ini adalah Q1 plus Q2. Maka akan diperoleh total pendapatannya adalah sekian, ya. Di mana kemudian Q2 itu adalah sama dengan 120 dikurangi dengan Q1. Maka total pendapatan perusahaan ke-1 itu adalah 24 Q1 dikurangi 0,1 Q1 kuadrat dikurangi ini sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa memperoleh nanti nilai Q1 itu adalah 120 unit. Jadi ketika perusahaan A ini, perusahaan ke-1 itu masuk terlebih dahulu ke pasar, maka dia bisa memproduksi sebanyak 120 unit. Nah, karena pada persaingan duopoli itu adalah mereka bersaing, maka output Q2 itu adalah sama dengan 120 dikurangi setengah Q1, ya, dari sini, ya. 120 dikurangi setengah Q1. Maka perusahaan B akan memproduksi Q2 sebanyak 60 unit, ya, karena Q1-nya adalah 120, ya. Jadi akibat perusahaan B itu belakangan, ya, daripada perusahaan kedua, maka dia hanya bisa memproduksi lebih sedikit, ya. Kemudian harga karena Q itu adalah Q1 plus Q2, maka di sini jumlah outputnya adalah 180, sehingga dapat diperoleh harga 6. Dengan harga 6 ini, maka laba perusahaan pertama akan sebesar 720 dan laba perusahaan kedua adalah sebesar 360. Jadi keuntungan dari perusahaan pertama masuk ke pasar adalah dia bisa memperoleh keuntungan lebih besar daripada perusahaan yang kedua. Nah, kita lihat di sini mengapa perusahaan ini masih bisa memperoleh keuntungan, ya? Karena semakin banyak barang yang diproduksi, maka harga jualnya akan semakin murah. Sehingga itu memberi kesempatan buat perusahaan B juga untuk memperoleh keuntungan. Sehingga total laba di pasar adalah sama dengan 1080. Ya. Ini adalah model yang dikembangkan oleh Stackelberg. Ya. Bagaimana keputusan suatu perusahaan ketika dia lebih dulu masuk ke pasar, kemudian baru yang berikutnya. Ini adalah berupa sekuen. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh latihan di mikroekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di latihan yang lain.